Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Saya percaya Bapak Ibu semua di dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam kasih Tuhan dan anugerah Tuhan yang berlimpah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu cerita kecil yang ada di dalam Alkitab, di dalam Lukas pasal 10 ayat 38 sampai dengan 42. Saya bacakan ayat-ayatnya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedang Marta sibuk melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudara-saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Nah, dalam cerita ini kita lihat bahwa dikatakan Marta sibuk sekali melayani. Dia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kesibukan, jadwal-jadwal yang padat itu bisa membuat kita frustasi. Arti kata frustasi adalah rasa kecewa karena tidak berhasil dalam mencapai sesuatu, karena tidak mendapatkan apa yang diinginkan atau diharapkan. Nah, perasaan frustasi yang muncul ini disertai dengan rasa kecewa, marah, cemas, dan bingung. Nah, kita lihat dalam cerita ini, Marta menjadi frustasi karena dia sibuk melayani. Dia sibuk sekali di dapur. Banyak sekali yang harus dilakukannya untuk menyediakan makanan buat Yesus siang itu. Dia menjadi cemas, khawatir kalau hidangan tidak bisa disiapkan pada waktunya. Kita lihat dia juga jadi kecewa dan marah kepada saudaranya Maria. Bukannya Maria datang dan membantu dia, tapi Maria malah duduk dekat kaki Yesus dan terus mendengarkan perkataan Yesus. Dia kecewa dan marah karena Yesus tidak peduli kepadanya. Dia bilang, "Tidak pedulikah engkau?" Dalam kekesalannya itu dia berkata kepada Yesus, "Suruhlah dia membantu aku." Kesibukan-kesibukan yang dihadapi Marta dan harapan-harapannya yang tidak terpenuhi membuat Marta menjadi frustasi. Dia cemas, khawatir, marah kepada Maria dan Yesus. Yesus berkata kepada Marta, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Kesibukan-kesibukan yang banyak, jadwal-jadwal yang padat, bisa membuat kita merasa frustasi. Ketika kita tidak mendapatkan harapan-harapan
dan keinginan-keinginan kita, kita juga bisa menjadi frustasi. Kita jadi kecewa, kita marah, kita cemas, dan bingung. Nah, pertanyaan bagi kita lewat cerita ini, bagaimana supaya kita bisa mengatasi perasaan frustasi yang mungkin datang dalam hidup kita? Jawabannya ada pada perkataan Yesus kepada Marta. Yesus berkata, satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Apa bagian yang terbaik yang bisa kita pilih, yang bisa kita ambil dalam hidup kita sehari-hari? Dari cerita ini jelas bagian yang terbaik yang Yesus maksudkan adalah seperti yang Maria lakukan, duduk tenang, diam di kaki Yesus untuk mendengarkan perkataan Yesus. 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita berdoa. Tuhan adalah Bapa yang menjawab doa-doa kita. Supaya kita dapat berdoa, kita harus menguasai diri dan menjadi tenang. Di tengah-tengah dunia yang semakin padat dan penuh dengan kesibukan yang membuat kita bisa sibuk dengan banyak perkara. Yang pertama, kita harus menguasai diri. Mengatur prioritas dalam jadwal-jadwal kita, supaya jangan sampai kesibukan-kesibukan itu mengejar kita dan membuat kita merasa frustasi. Yang kedua, jadilah tenang. Bagian terbaik yang bisa kita pilih setiap hari adalah duduk tenang di kaki Yesus untuk mendengarkan perkataannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus menyertai kita. Kuasai diri kita dan jadilah tenang, supaya kita bisa berdoa. Waktu kita berdoa, tidak ada perkara yang mustahil bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.